Shalom pemirsa, sahabat Beyond Success dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Wiwi Khairani dalam Beyond Success. Pemirsa, Beyond Success merupakan acara yang dikemas secara khusus untuk mengajak para pemirsa menjalani hidup yang melampaui sukses melalui pendekatan baru dengan pola pikir yang baru. Pada episode kali ini, Pastor Leonardo Syamsuri akan membahas tentang Financial Blueprint atau cetak biru keuangan dengan tema mengelola keuangan kerajaan sebagai landasan penting untuk mencapai Beyond Success. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di dalam program Beyond Success, sebuah pendekatan baru dengan pola pikir yang baru. Selamat mengikuti program ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, senang bisa bertemu kembali dengan Anda. Jumpa lagi di dalam acara kita Beyond Success. Kali ini saya akan membahas mengenai mengelola keuangan kerajaan. Di dalam satu paket pengajaran kita hari-hari ini adalah bicara soal cetak biru keuangan kerajaan. Salah satu unsur penting di dalam keuangan kerajaan adalah bagaimana kita mengelolanya. Karena seringkali yang terjadi adalah kita memiliki berkat dari Tuhan, namun kemudian tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dan pada akhirnya habis kembali. Dan tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang Kristen diajarkan mengenai persepuluhan di dalam gereja. Mengenai bagaimana memberi di dalam persembahan-persembahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari saudara, orang Kristen berpikir bahwa hanya persepuluhan dan persembahan saja yang sudah cukup buat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara bahwa persembahan dan persepuluhan itu sangat-sangat penting. Tetapi saudara tidak berarti serta-merta kalau kita mengembalikan persepuluhan, otomatis keuangan kita menjadi baik. Anda jangan salah tafsir dulu. Saya tidak mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak penting. Karena memang itu adalah perintah Tuhan, karena itu adalah hal yang memang kita harus lakukan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana yang sisa 90%, saudara? Setelah 10% Anda kembalikan persepuluhan kepada Tuhan, yang 90% ini bagaimana? Yang seringkali justru diabaikan. Sehingga orang Kristen tidak mengelolanya yang 90% ini. Padahal kita adalah pengurus dari segala sesuatu yang Tuhan titipkan. Yang 90% ini tetap milik Tuhan, yang harus kita kelola. Tapi seringkali tidak diajarkan, saudara. Hanya mendorong kepada orang Kristen untuk mengembalikan persepuluhan saja. Nah selain itu saudara yang 90%, juga bagaimana dengan karakternya? Bagaimana dengan praktek dan transaksi usaha yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Apakah sudah selaras dengan Alkitab, selaras dengan prinsip-prinsip firman Tuhan? Kerohaniannya bagaimana? Nah ini seringkali diabaikan. Yang seringkali dijelaskan adalah persepuluhan. Yang seringkali diajarkan adalah bagaimana membawa persembahan. Walaupun itu tidak salah saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjutkan saudara apa yang saya ingin jelaskan kepada saudara. Di dalam episode sebelumnya dibahas tentang karakter, dibahas tentang praktek dan transaksi usaha. Dijelaskan bagaimana kerohanian menjadi landasan keuangan kerajaan. Yang lalu saya sudah bahas itu. Tetapi kali ini saya akan membahas apa yang harus dilakukan dengan yang 90%. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ingat ada dua hal. Kalau dalam mengelola keuangan, yaitu soal diri kita, karakter kita, transaksi, keuangan, dan demikian pula kerohanian kita, dan mengelola yang 90%. Kali ini saya akan membahas yang 90% ini bagaimana kita kelola. Yang pertama Anda harus perhatikan baik-baik, Anda harus hargai uang secara benar. Karena tidak mungkin Anda dan saya mengelola keuangan dengan benar kalau Anda tidak menghargai uang secara benar. Anda harus mengerti bahwa uang yang ada di rekening Anda, di dompet Anda, yang Anda miliki itu bukan milikmu sebenarnya, tapi itu adalah milik Tuhan. Dan ini menunjukkan kepercayaan Tuhan. Jadi berupa titipan gitu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda menaruh rekening di bank, tentu saja saudara bankir tidak boleh menganggap bahwa itu uang mereka. No, karena itu adalah uang Anda sebagai nasabah. Bankir hanya mengelola saudara. Karena itu adalah titipan Anda kepada mereka. Demikian saudara, yang pertama Anda harus hargai uang secara benar. Jadi saya berharap saudara, kita semua orang Kristen, para pemirsa, semua dimanapun Anda berada, yakini bahwa Anda harus tahu bahwa uang itu adalah titipan Tuhan. Hargai kalau Anda mau mengelola. Yang kedua,
Anda harus belajar hidup hemat. Atau dalam kata lain, irit. Ya, nah tetapi jangan pelit, saudara. Karena saudara, Tuhan tidak mau Anda menjadi orang yang pelit, tapi menjadi orang yang hemat. Karena Tuhan tidak suka pemborosan. Tuhan ingin kita hemat. Mari kita buka firman Tuhan. Tuhan identikan orang yang boros itu diidentikan oleh Tuhan seperti apa? Amsal 21, mari kita buka firman Tuhan. Bagi Anda yang membawa Alkitab, saya ajak saudara untuk buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Amsal 21 ayat yang ke-20, ada baiknya kita baca sama-sama supaya Anda melihat ayat ini dan Anda betul-betul mengertinya. Oke? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang apa? Yang bebal memboroskannya. Berarti saudara, orang yang boros di mata Tuhan itu sama seperti orang yang bebal. Kenapa kita bisa boros? Kenapa kita bisa mengeluarkan uang tanpa kita sadari demikian enaknya kita keluarkan, saudara? Saudara, yang pertama yang sering terjadi, kenapa kita tidak bisa hemat atau kita jadi boros? Karena ada yang dalam istilahnya di dalam bahasa Inggris disebut impulse buying. Atau Anda membeli sesuatu secara emosional. Katakanlah Anda sedang pergi ke mall. Anda melihat ada sales yang menawarkan barang. Saudara, sebenarnya Anda tidak perlu, tapi karena dia menjelaskan demikian baiknya dan membuat Anda berpikir, oh iya ya, ini boleh juga, dan akhirnya Anda membeli apa yang Anda tidak perlu. Ini yang namanya pembelian emosional, saudara. Pembelian-pembelian yang didorong oleh stimulasi-stimulasi tertentu membuat Anda membeli. Dan Anda juga harus hati-hati kalau Anda mau menjaga hidup supaya tidak boros. Perhatikan gaya hidup Anda. Jangan sampai kita punya gaya hidup yang hidup gaya, saudara. Saya ulangi, jangan sampai Anda punya gaya hidup yang hidup gaya. Hidupnya mau gaya, saudara. Serba mewah, serba wah, serba nyaman. Saudara, tinggal tanpa disadari, saudara, Anda melakukan pemborosan, saudara. Karena mempunyai hidup gaya ini, saudara. Gaya hidup yang hidup gaya. Lalu Anda juga harus hati-hati dengan iklan. Hati-hati dengan katalog. Karena saudara, seringkali katalog dan iklan menyajikan gambar-gambar dari produk yang begitu meyakinkannya, sehingga membuat Anda yang tidak mau membeli akhirnya membeli. Saya tidak mengatakan bahwa katalog dan iklan itu salah, bukan. Tetapi saudara, kalau Anda mau menghemat, Anda harus hati-hati. Kadang-kadang memang kalau Anda mau membeli barang yang baik dan barang yang punya deal yang bagus, ya tentu Anda juga bisa lihat di katalog. Tapi bukan berarti Anda bisa terus-menerus melihat katalog dan iklan, terus-menerus Anda lihat, sebenarnya Anda tidak perlu. Dan saya anjurkan, jangan berlama-lama di mall atau di supermarket. Karena pasti Anda akan keluar uang juga pada akhirnya. Ya. Yang ketiga, Anda harus belajar hidup sederhana. Saudara, seringkali saudara, kehidupan yang sederhanalah yang membuat pengeluaran kita menjadi tidak banyak. Kita tidak perlu harus memakai segala sesuatu dengan barang yang berkelas, barang yang bermerek, barang mewah, yang mahal-mahal. Saya tidak mengatakan bahwa Anda memakai pakaian asal-asalan begitu, saudara. Yang murahan, bukan itu maksud saya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tidak harusnya Anda membeli barang-barang yang sebenarnya Anda tidak perlu. Ya, dan hati-hati dengan hobi Anda juga. Apalagi hobi-hobi yang berkelas. Itu tanpa disadari, saudara, tanpa disadari, itu akan mendorong Anda mengeluarkan lebih besar. Ya, yang keempat, kalau Anda mau mengelola keuangan dengan benar, yang keempat, Anda harus memiliki rekening menabur. Rekening menabur yang berbeda dari rekening yang lain. Ada satu ayat, mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-9. 2 Korintus, pasalnya yang ke-9. Kita buka firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Coba katakan sama-sama saya, benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Coba katakan sama-sama saya, roti untuk dimakan. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata rekening untuk menabur perlu untuk dipisahkan. Supaya apa? Supaya Anda dengan mudah nanti pada suatu saat kalau Tuhan minta Anda untuk menabur, Anda bisa menabur dengan mudah. Yang kelima, Anda harus miliki prioritas yang benar dalam mengelola keuangan. Di dalam bahasa Inggris ada need